Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Karena kita ada belajar darinya Jeleknya, Bu. bisa malam-malam begini. Oke. Kita berdoa dulu ya. Pakai lagu yang biasa kita nyanyikan. Lagu Ibu Jari. Bisa sama-sama? Ya, Bu. Sambut. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, Jari kecil, jari saya sayang. ku bernyanyi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ku tegakkan tanganku. Kita Berdoa. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Deli, Bu. Adelia. Hadir tidak bisa gabung. Tidak ada, Bu. Mungkin jaringannya lagi tidak bagus. Siapa lagi kira-kira yang tidak hadir ini? Dewi. Kenapa Dewi tidak bisa gabung? Sakit, Bu. Oke. Jangan, Bu. Kita doakan semoga Dewi segera sembuh dari sakitnya. Bu. Ya, Bu. Yang lainnya mudah-mudahan juga bisa gabung. Oke, lanjut. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Tentang sampah bekas. Kalau sampah yang kita pelajari sebelumnya itu adalah sampah botol plastik. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampah masih tentang pemanfaatan barang bekas atau sampah, tapi lebih difokus ke kaleng. Ada yang ingat bahwa kaleng bekas yang belum diolah, ada tidak? Ada, Bu. Pelajaran kita ya. Silakan dimatikan dulu mic-nya yang lagi tidak bicara. Oke, Ibu lanjut ya untuk belajar supaya belajarnya lebih tenang. Sudah kelihatan, Dik? Oke, jadi sekarang kita belajar tentang pembelajaran tematik kelas 4. Tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3. Nah, kali ini kita belajar dengan menggunakan laptop dan buku paket tema 4 berbagai pekerjaan. Tapi kalau misalnya kalian tidak memiliki laptop, bisa menggunakan handphone ya. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan membaca informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas
sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, dengan membaca, peserta didik dapat menyampaikan komentar secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari menyanyi lagu nasional Tanah Airku. Bisa kita nyanyi sama-sama? Bisa kita nyanyi? Bisa. Bisa? Ayo kita nyanyi. Tanah air. Bisa, Bu. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Mana tepuk tangannya buat kita semua yang sudah bisa nyanyi. Ya. Ada yang bisa lihat gambar yang ada di layar? Ada. Gambar apa di layar? Buku botol bekas. Bekas. Pipet bekas. Terus apa lagi? Plastik Ya, ada bekas. bekas. Dan juga ada Bunga. bekas. Nah, semuanya ini namanya apa? Sampah. Atau yang disebut sebagai barang Bekas. Bekas. sekali. Nah, selanjutnya. Bekas. Iya, bagus sekali. Selanjutnya ya. Nah, silakan kalian amati hasil olahan barang bekas berikut. Nah, pertama-tama ada gambar apa yang bisa kalian lihat? Kaleng bekas. Ada kaleng bekas. Kaleng bekas, kalau misalnya Sampah. namanya kaleng, kalau sudah jadi kaleng bekas itu biasanya dibuang ya. Tapi ada orang yang sengaja mengambil kaleng. Apa ini? Untuk apa ini? Sendok. Sendok, ya bagus sekali. Dari kaleng bekas yang tadinya sampah hanya dibuang begitu saja, bisa direkatkan kemudian dicat menjadi cantik seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada gambar apa ini? Tempat sendok. Terlihat tidak ini ada gambar apa di depan kalian? Botol kaca bekas. Ya, botol kaca bekas. Botol kaca bekas biasanya kalau misalnya yang ada di gambar ini kan botol sirup. Nah, botol kaca bekas itu biasanya cuma dibuang percuma, padahal bisa diolah seperti ini. Dimasukkan lampu kedap-kedip dan bisa menjadi hiasan di rumah, menjadi lebih cantik. Yang tadinya sampah yang tidak berguna bisa lebih cantik. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Kardus bekas. Kardus bekas bisa dibuat menjadi seperti ini. Jadi apa ini? Bingkai, Bu. Bingkai foto. Bagus sekali. Selanjutnya, gambar apa ini? Gambar apa? Koran bekas. Koran bekas kalau diolah bisa menjadi Tempat kerja.
Ya, ini gambar apa? Botol bekas. Botol bekas. Botol bekas kalau diolah bisa menjadi tempat pensil, bisa jadi tempat pulpen ataupun spidol. Spidol. Ya, ada 4 cara memanfaatkan sampah. Ini akan Ibu jelaskan. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, keempat replace. Di antara reuse, recycle, dan replace ini ada keempat-empatnya ini kan berbahasa Inggris. Kalian mau tahu apa arti masing-masing? Mau tahu artinya masing-masing? Mau. Oke, kita lanjut. Mau, Bu. Yang pertama reduce atau mengurangi. Reduce adalah penanggulangan sampah dengan mengurangi pemakaian benda sekali pakai yang memicu banyak sampah. Contohnya, ketika berbelanja di pasar sebaiknya membawa tas belanja sendiri seperti keranjang dari rumah sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik dari penjual. Jadi daripada harus membeli plastik yang ada di pasar, lebih baik membawa tas belanja sendiri, entah yang berbahan plastik yang lebih tebal, keranjang, ataupun tas yang terbuat dari kain. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Reuse atau memakai kembali itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa dipakai dengan cara mengubahnya dengan kreativitas yang memiliki nilai guna bahkan nilai jual. Contohnya, botol plastik bekas air mineral digunakan untuk tempat pensil seperti tadi, ya yang digambar Minions, pot tanaman, tempat makanan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi yang dihias sekreatif mungkin. Jadi, kalau kita bikin kreatif menghias barang-barang bekas itu bisa memiliki nilai guna bahkan nilai jual. Ya, kita akan recycle itu adalah mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan lagi menjadi lebih berguna. Contohnya, mendaur ulang sampah organik seperti sampah sayur dan dedaunan menjadi pupuk kompos. Jadi kalau ada sayur sisa sampah, maksudnya kalau misalnya ibu kalian membeli sayur kangkung, kan kadang daunnya saja yang diambil. Daun bayam, sayur bayam juga begitu, cuma daunnya yang diambil. Batangnya dibuang percuma, padahal batangnya itu bisa menjadi pupuk kompos. Jadi pupuk kompos itu dia terbuat dari tumbuhan yang sudah tidak digunakan lagi. Atau misalnya tumbuhan yang sudah mati itu bisa menjadi pupuk kompos. Replace atau mengganti. Replace adalah mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mengganti botol minum botol yang dapat digunakan berulang kali seperti yang berbahan plastik tebal atau aluminium. Kalau misalnya kebiasaan membawa tumbler dari rumah itu sebenarnya kalian sedang mereplace atau mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Jadi tidak perlu membuang. Kalau setelah diminum masih bisa dipakai lagi besoknya asalkan dicuci. Nah, di sini ada peta pikiran tentang contoh pengolahan sampah. Jadi silakan diisi di sini di bagian reduce atau mengurangi, reuse atau memakai kembali, recycle atau mendaur ulang, ataupun replace atau mengganti. Jadi masing-masing ini tulis contohnya. Jadi peta pikiran ini sudah ibu bagi di grup WhatsApp. Silakan kalian lihat, bisa digambar kembali ataupun bisa dicetak. Materi ini akan ibu bagi supaya kalian bisa melihat kembali ya untuk materi PPT ini. Selanjutnya, ayo membaca. Di sini ada teks tentang meraup untung dari barang bekas. Putri bisa dibantu baca lagi, Putri? Bisa, Bu. Oke, silakan dibaca. Kami adalah seorang dari barang bekas. Sangat baik karena cara terbuat dari barang bekas bekas yang digunakan itu. Bisa dibaca, Putri? Bisa, Bu. Lebih keras. Yang lainnya tolong disimak ya. Meraup barang bekas.
Butami adalah seorang perajin barang bekas. Hasil dari pekerjaannya sangat unik karena terbuat dari barang bekas. Berapakah barang bekas yang digunakan? Yaitu kemasan bekas, pewangi pakaian, detergen, pembersih lantai, dan botol minum bersoda. Barang-barang yang dibuat Butami antara lain tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Pekerjaan Butami sangat mulia. Beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pekerjaan Butami dan menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan Butami, juga menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kasih tepuk tangan dulu sama Putri. Mana tahu tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih Putri. Selanjutnya di sini ada Sama-sama. ya ada 6 soal. Ada 6 soal. Jadi setelah membaca teks jawablah pertanyaan berikut. Ada 6 soal di sini dan 6 soal ini sebenarnya nantinya akan ada di LKPD kalian. Jadi LKPD itu bentuknya Google Form yang linknya akan bisa kalian klik nanti di grup WhatsApp. Kita sebelum dijawab di LKPD bisa kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apakah produk yang dihasilkan Butami? Ada yang tahu produk yang dihasilkan Butami itu apa saja tadi? Saya, Bu. Ada apa itu? Saya, Bu. Iya, silakan dijawab. Tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Oke. Dan Lagi ya. bersilantai dan menenun. Ya, Ibu ulangi. Ada tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Oke, pertanyaan yang kedua. Terbuat dari apakah barang-barang yang dihasilkan Butami? Kemasan bekas. Terbuat dari apakah barang-barang yang dihasilkan Butami? Kemasan. Saya, Bu. Ya, Putri, silakan Putri. Barang bekas dan sampah. Barang bekas atau sampah? Barang bekas. Barang bekas atau sampah. Jadi, barang bekas itu biasanya orang Sampah. Yang ketiga, mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Nisa bisa jawab ini, Nisa? Nisa. Nisa, kita harus memanfaatkan barang bekas. Nisa. Ada Nisa? Atau Suci, kalau mau jawab Suci? Apa harus barang bekas? Atau ada yang bisa jawab yang lain? Mengapa kita harus? Saya mau Bu. Silakan Putri jawab. Ya, Bu. Saya, Bu. Coba dijawab dulu. Mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Karena supaya tidak mencemari lingkungan. Supaya tidak mencemari lingkungan. Kenapa, Nisa? Supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, yang supaya tidak mencemari lingkungan. bagus sekali.
supaya tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, sikap apa yang dapat dicontoh dari Bu Tami? Ini soal yang keempat. Sikap apa yang dapat dicontoh dari Bu Tami? Sikap yang baik. Baiknya, karena Bu Tami itu mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, Bu Tami juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, yang kelima, setujukah kamu jika pekerjaan Bu Tami berperan besar bagi kelestarian lingkungan sekitar? Setuju. Iya. Karena Bu Tami bisa menciptakan, Melestarikan karena Bu, ya lapangan boleh. Karena Bu Tami bisa menciptakan lapangan untuk pekerjaan untuk masyarakat di tempat lingkungan, tinggal. iya, di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, Bu Tami juga bisa menghasilkan uang dari barang-barang. Setuju. Bukan. Yang terakhir, tuliskan pendapatmu tentang cerita tadi. Apa pendapatmu tentang cerita Bu Tami tadi? Itu ayo, ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Jadi Bu Tami itu bisa mengolah barang-barang bekas. Kemudian Bu Tami juga bisa menghasilkan pekerjaan buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat tadi materinya. Kalau yang kalian lihat sekarang apa ini yang ada di layar? Yang tadi kelihatan? Dalam membaca teks jawaban pertanyaan berikut. Kita lanjut ya. Tidak, Bu. Oke, selanjutnya. Apa aja sih manfaat kaleng bekas? Ada yang tahu apa manfaat kaleng bekas? Kaleng bekas itu bisa dibuat menjadi apa? Atau cuman bisa dibuang saja? Pensil. Ya, bisa dijadikan tempat pensil. Kemudian Tempat sendok. sendok. Bisa juga Tempat dijadikan gunting. tempat gunting. Bisa dijadikan celengan. Celengan. Ya. Coba kalian lihat beberapa gambar yang ada di Sendok. Tempat makanan peliharaan hewan. hewan peliharaan. Ya, selanjutnya ada gambar yang ada di layar ini, coba bisa dilihat. Tanaman. Kaleng bekas yang dicat bisa dijadikan Menjadi tanangan. 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 Kaleng bekas bisa dibuat menjadi tempat pulpen, Gunting. Pewarna. Pensil. Selanjutnya, ini bisa dijadikan apa ini? Ini juga terbuat dari kaleng bekas. Bisa di tempat pulpen, gunting, Bisa. pensil. Pokoknya jadi wadah serbaguna ya. Selanjutnya, tempat gunting, pensil, warna, tempat-tempat yang lebih berguna. lebih berguna. Ya tadi bisa jadi barang yang lebih berguna dan bahkan bisa dijual. Berguna. Ini cantik ya. Kalau setelah dihias seperti ini.
selanjutnya, ini bisa dijadikan apa? Ini kaleng bekas juga ini. Bisa dijadikan tempat Lampu. jadi penghias ruangan. Lampu. Yang selanjutnya bisa jadi tempat apa ini kalau di posisinya dikasih tidurkan seperti ini? Tempat pensil, gunting. Pensil, sikat gunting. Tahu tidak? Ini kaleng apa ini Gunting, awalnya ini? pulpen. Kaleng apa? Kalem bekas. Kaleng bekas apa ini? Ada yang tahu? Kaleng bekas cat. Kaleng bekas cat malah. Nah, selanjutnya ini bisa dibuat jadi figura dari kaleng bekas. Tahu dibilang figura? Tidak. Itu bingkai. Jadi yang jadi ini terbuat dari kaleng ini, kaleng minuman bersoda. Bagian yang ada gambarnya ini, yang ada yang bentuknya bulat ini, yang bagian pantat kaleng itu sendiri. Kalem. Iya, bisa foto. Selanjutnya, Seperti kaleng. iya seperti kaleng Sprite, Fanta. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir ini. Kaleng yang Celengan. ya dibuat menjadi apa tadi ini yang terakhir? Lengan. Celengan. Semuanya itu terbuat dari kaleng bekas dan bisa menjadi lebih cantik seperti ini. Nah, di sini ada tugas offline kalian di rumah. Buatlah produk daur ulang sampah dari kaleng bekas. Jadi ingat tadi Ibu sudah kasih ingat ya bahwa kaleng bekas, persiapkan kaleng bekas. Kemudian hasil produk daur ulang yang sudah Ibu ulangi, hasil produk daur ulang yang sudah selesai tersebut difoto kemudian diupload di WhatsApp grup. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat produk daur ulang sampah tersebut yang dari kaleng bekas, silakan difoto, dikirim ke grup WhatsApp. Selain itu juga bisa dikirim melalui LKPD. Jadi setelah menjawab 6 pertanyaan tadi, bisa di-upload foto kaleng bekas yang sudah dihias. Daur ulang. Hari ini, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada kesimpulan yang bisa kita baca. Kalau Cinta bisa bantu Ibu untuk baca kesimpulannya, Cinta? Cintari. Masih ada Cintari? Oh Bu, saya mau Bu. Masih ada Cintari tidak? Gantian toh. Masih ada Bu. Cintari bisa bantu baca Cintari? Kalau Cintari tidak bisa, biar silakan Putri. Saya Bu. Siapa? Nisa. Saya Bu. Nisa mau apa yang Nisa? Nisa, silakan Nisa karena tadi Putri kan sudah ya. Sekarang Nisa. Silakan dibaca Nisa. 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 Ada gangguan ya sama Nisa. Nisa bisa dibacakan Nisa? Gangguan jaringan kayaknya Nisa ini. Atau Putri, silakan dibaca Putri. Oke Bu. Kesimpulan. Sampah agar tidak hanya mencemari lingkungan, dapat kita manfaatkan kembali dengan cara reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan replay, mengganti. Bagus sekali. Terima kasih Putri. Sama-sama Bu. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Nah, Ibu punya pesan agar Ibu bisa mengukur daya paham kalian. Jangan lupa mengerjakan LKPD dan evaluasi ya. Jadi selain LKPD yang harus kalian kerjakan, ada evaluasi juga. Dan kesemuanya itu dalam bentuk Google Forms.
Jadi linknya akan Ibu bagi melalui grup WhatsApp ya. Selanjutnya, Ibu, ini masih maraknya virus corona, masih musim corona. protokol kesehatan virus corona. Ibu mau kasih apa nasihat buat kalian bahwa jangan lupa tetap jaga kebersihan dan taati protokol kesehatan. Taati protokol kesehatan itu yaitu selalu jaga jarak. Jangan lupa memakai masker, terutama ketika kita berada di luar rumah. Rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer jika perlu. Ayo kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelajaran kita hampir selesai. Jadi terakhir, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari dengarkan lagu daerah Makassar Angin Mamiri. Silakan didengar sampai selesai ya. Angin mamiri ku pasang intujui tontonganna du sarwata kalupa batu mi angin mamiri angin gerang dingin-dingin nama lantang seribu aule nama ngurangi tenaya Pak Risina aule mangirang aku nalo lorang je mata Oke, tinggal 4 orang. Jadi tadi itu lagu daerah Angin Mamiri Makassar. Kalian tidak pernah dengar lagunya sebelumnya? Pernah dengar atau tidak lagunya? Pernah. Ada yang bisa nyanyikan lagunya? Seperti apa itu? Angin mamiri ku pasang ritonto ngana. Seperti itu. Tu sarwa tak lupa. Pernah tahu diajari seperti itu? Pernah. Iya, Bu. Sudah lama tidak pernah diulangi kembali. Jadi lagu Angin Mamiri ini kan pernah Ibu bagi linknya ya di grup WhatsApp. Kalau bisa didengarkan kembali. Saya tidak, Bu. Ada di grup WhatsApp.
Nanti Ibu bagi lagi kalau memang mau dengar yang lebih bagus karena lagu Angin Mamiri tadi orang Jambi. Kebetulan itu tadi diputar di dimainkan di Jeneponto. Oke, ada yang bisa pimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran? Nisa bisa di Bu, bisa. bilang Nisa, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Sebelum mari kita berdoa kita seperti itu. Coba ulangi. pelajaran. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa. Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nisa. Kita akhiri pelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.